warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu doakan semoga kalian sehat, baik-baik saja sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh kehusuan. Ya, mudah-mudahan juga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini dalam kegiatan acara Studi Islam Ramadan, Ibu akan menjelaskan tentang membantu orang tua. Oke, kenapa sih ya penting sekali untuk membantu orang tua? Betul, membantu orang tua itu sangat penting sekali ya. Karena orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita, melahirkan kita, ibu kita, ayah kita membiayai kita, gitu ya, merawat kita dari semenjak kecil hingga dewasa. Bahkan Allah sendiri sudah menganjurkan kita untuk kita membantu orang tua, karena membantu orang tua adalah sama dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu ada suruhannya atau anjurannya di dalam Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan atau yang menganjurkan kepada anak-anak atau kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Salah satunya ada di surat Luqman ayat 14 yang artinya sebagai berikut. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Kita lanjutkan materi kita kali ini. Tetapi sebelum Ibu melanjutkan materi tentang membantu orang tua, apa sih manfaatnya, kemudian pekerjaan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu orang tua, Ibu akan mengingatkan pada suatu kisah. Ya, ada kisah yang nanti kita dapat ambil pelajarannya dari kisah ini dan apa hubungannya dengan membantu orang tua. Oke. Ibu ceritakan ada seorang pemuda soleh berasal dari Yaman yang tinggal di Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini sejaman dengan Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Tetapi Uwais Al-Qarni ini namanya itu sering diucapkan oleh Nabi. Namanya terkenal oleh penduduk langit. Kenapa seorang Uwais Al-Qarni ini punya kemuliaan? Kenapa Nabi sampai menyebut namanya? Kenapa Nabi sampai mengingatnya? Bahkan Nabi pernah berpesan kepada sahabatnya, kalau bertemu Uwais Al-Qarni, maka kamu minta doa kepadanya, karena doanya sangat makbul. Makbul itu artinya diterima oleh Allah. Kenapa seorang Uwais Al-Qarni ini begitu mulia? Begitu mulia di hadapan Allah, begitu mulia di hadapan Nabi. Kenapa? Ada apa? Nah, ternyata Uwais Al-Qarni ini walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi, tetapi punya keistimewaan. Salah satunya adalah baktinya kepada orang tuanya, baktinya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni punya seorang ibu yang sudah tua, lumpuh dan buta. Setiap hari Uwais Al-Qarni yang merawatnya, memberikan makan, kemudian lagi memandikan, mengurus rumah, mengurus keperluan ibunya. Bahkan saking sibuknya Uwais Al-Qarni sampai-sampai walaupun sejaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya, pernah suatu hari Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi pas sampai di rumah Rasulullah, Aisyah berkata kalau Nabi tidak ada di rumah karena Nabi sedang melakukan peperangan. Dan Aisyah menyuruh Uwais Al-Qarni untuk menunggu sampai Rasulullah selesai berperang. Tetapi apa kata Uwais Al-Qarni? Maaf, saya tidak bisa berlama-lama di Madinah karena saya punya seorang ibu yang harus dirawat, karena saya punya ibu yang harus saya layani.
karena saya harus berbakti kepada ibu saya. Maka Uwais Al-Qarni memutuskan untuk segera pergi pulang kembali ke Yaman. Dan salah satu cerita yang terkenal dari Uwais Al-Qarni adalah ketika dia memangku atau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Bayangkan oleh kalian, Yaman itu suatu negara, sebuah negara yang jauh dari Mekah. Dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berbakti karena ingin memenuhi permintaan ibunya. Ibunya ingin sekali melaksanakan ibadah haji. Menggendong ibunya tanpa kendaraan, tanpa unta, tanpa ada kuda, berjalan kaki, menuruni bukit, menuruni padang pasir. Dia lakukan sendiri sebagai tanda cinta, tanda bakti kepada orang tua. Nah, karena itu Allah memuliakannya. Karena itu Nabi menyebut namanya. Karena itu Nabi juga memuliakannya, dan nama Uwais Al-Qarni itu sangat terkenal oleh para penghuni. Oke, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan betapa berat perjuangan Uwais Al-Qarni untuk berbakti kepada ibunya. Tapi mengapa kita kalau disuruh saja sama orang tua kita melakukan hal yang menurut kita itu enteng gitu ya, tapi karena tidak mau terasa berat. Orang tua menyuruh kita mengasuh adik, kita marah. Padahal kalau dibandingkan dengan perjuangan Uwais Al-Qarni tidak ada apa-apanya. Orang tua kita menyuruh kita mengepel lantai, tapi kita tidak mau, malas. Tapi kita tidak mau, kita menolaknya. Padahal Uwais Al-Qarni tiap hari dia melayani ibunya yang lumpuh dan buta. Kita disuruh orang tua kita pergi ke warung, kita gengsi, kita tidak mau, kita marah, kita membentak. Padahal Uwais Al-Qarni itu perjuangannya menggendong ibunya ke Mekah. Ya, di sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau ternyata orang atau anak yang selalu membantu ibunya, yang selalu membantu orang tuanya, yang selalu berbakti kepada ayah dan ibunya, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakannya. Allah akan tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, dari sini juga kita belajar perjuangan kita itu tidak ada apa-apanya. Pekerjaan yang kita lakukan untuk orang tua kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan Uwais Al-Qarni. Oke, kemudian apa sih sekarang manfaatnya membantu orang tua? Nah, ini ya, ternyata ada manfaatnya membantu orang tua. Yang pertama adalah kalau kita membantu orang tua dengan keikhlasan, gitu ya, tanpa disuruh. Nah, ibu nanya dulu, kalau membantu orang tua harus disuruh nggak? Nah, gitu ya, pasti ada yang, wah, saya harus disuruh, saya nggak usah disuruh, gitu ya. Nah, kalau membantu orang tuanya dengan penuh keikhlasan, maka akan menimbulkan kebahagiaan. Betul ya, bahagia, karena perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membawa kebahagiaan pada diri kita sendiri. Kemudian lagi, kalian tahu kan pahalanya membantu orang tua itu tidak sangat besar gitu ya, tidak bisa dihitung dengan jari kita. Sangat besar sekali pahalanya. Kemudian lagi, manfaat membantu orang tua itu bisa bisa membuat diri kita itu lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Oke, nanti suatu saat nanti kalian sudah besar, kalian sudah dewasa, ketika kalian mau bekerja sebagai apapun, kalian akan menjadi sosok yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pekerjaan kalian. Karena apa? Karena dari kecil sudah terbiasa membantu orang tua. Ya, misalnya kalian menjadi karyawan, kalian akan menjadi karyawan yang mandiri. Kalian akan menjadi karyawan yang disiplin, tidak terlambat melakukan pekerjaan tepat waktu. Kalian akan menjadi karyawan yang bertanggung jawab dan tentu saja dicintai oleh pimpinannya. Kalau kalian menjadi pemimpin, kalian juga akan menjadi pemimpin yang disiplin, bertanggung jawab, karena sudah terbiasa melakukan hal-hal kecil membantu orang tua. Sehingga kalian akan dicintai oleh semua.
Mau jadi apapun kalian, kalau terbiasa dari kecil membantu orang tua, maka akan menjadikan kalian lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ibu yakin ya. Nah, selanjutnya manfaat dari membantu orang tua adalah mempererat hubungan antara anak dan orang tuanya. Orang tua tambah sayang, kalian juga jadi tambah sayang sama orang tua kalian karena bisa merasakan apa yang orang tua kalian rasakan ya. Misalnya capek mengepel lantai, oh berarti gini ya kalau mengepel lantai itu ibu saya capek gitu ya. Oh begini ya kalau mencuci mobil itu ayah saya capek, ternyata bisa merasakan. Jadi karena saling memahami, saling merasakan gitu ya, maka akan hubungan kekeluargaan itu akan semakin erat ya. Nah, itu adalah beberapa contoh manfaat dari kalian membantu orang tua. Kemudian selanjutnya, apa sih yang bisa kalian lakukan dalam membantu orang tua gitu ya? Apa saja pekerjaannya, apa yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai remaja dalam membantu orang tua? Misalnya pertama mencuci baju ya, atau kalau pagi-pagi kalau lagi sahur nih kita bantuin menyiapkan sarapannya atau makanan sahurnya, kemudian mencuci piringnya setelah sahur, kemudian membereskan tempat tidur, mencuci, itu boleh. Tidak ada sekat, oh saya mah laki-laki nggak bisa nih cuci piring, nggak ada, sama semuanya ya. Laki-laki juga bisa cuci piring, perempuan bisa cuci motor, bisa. Laki-laki bisa mencuci baju, oh bisa ya. Jadi jangan ini mah pekerjaan perempuan, tidak. Ini mah pekerjaan laki-laki, tidak ya. Kalian bisa menyiram bunga, mengasuh adik gitu ya. Kemudian lagi mencuci mobil, membantu ayah mencuci motor, mengepel lantai, membereskan tempat tidur. Nah itu ya, macam-macam pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Dan satu hal lagi, ingat, belajar online, belajar daring, pekerjaan sekolah, tugas dari sekolah bukan alasan untuk kalian tidak membantu orang tua. Jadi ketika orang tua menyuruh, ayo nak, bantu ibu mencuci piring, enggak bu, saya lagi mengerjakan tugas sekolah, jangan dijadikan alasan. Silakan tinggalkan dulu sebentar, nanti baru lanjutkan kembali. Kalau lagi misalnya pembelajaran online, misalnya sedang Zoom, itu kalian bisa, bu sebentar, bicara baik-baik. Bu sebentar, saya masih Zoom. Nanti setelah Zoom saya saya bantu, gitu ya. Bicara baik-baik. Jangan marah-marah, jangan membentak, jangan apalagi misalnya melempar apa, marah-marah, tidak boleh. Bicara baik-baik. Bu sebentar, saya sedang dulu. Insya Allah nanti saya bantu. Ya, apalagi kalau hanya cuma main HP, main game, nonton TV gitu ya, disuruh orang tua, kita menunda-nunda, tidak baik sekali. Oke? Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu bisa mengambil kesimpulan kali ini kalau ternyata membantu orang tua itu sangat penting sekali. Karena membantu orang tua adalah berbakti kepada orang tua. Ya, dengan membantu orang tua kita menyenangkan hati orang tua kita. Dengan menyenangkan hati orang tua kita bahagia. Orang tua kita ridho. Ketika orang tua kita ridho, Allah pun ridho. Jangan sia-siakan kesempatan. Mari kita bantu orang tua kita selagi orang tua kita ada. Mari kita bantu orang tua kita selagi orang tua kita masih bersama kita. Kita sudah tidak bisa lagi membantu orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal. Jangan sampai kita menyesal ya. Kalau sudah meninggalkan, kita mendoakan, sudah tidak bisa lagi membantu ya. Sekali lagi, jangan sia-siakan. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan penuh pahalanya dilipat gandakan. Silahkan lakukan dari sekarang, mulai saat ini, perbanyak perbuatan yang baik. Salah satunya perbuatan baiknya adalah membantu orang tua. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu yakin kalian bisa, Ibu yakin kalian mampu. Ibu tunggu perubahannya. Mudah-mudahan yang tadinya malas, mudah-mudahan yang tadinya agak
agak males-males gitu ya, agak haroreang kalau bahasa Sundanya, sekarang jadi lebih semangat. Ibu yakin kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.